dari Kristen, Pak. Gak mungkin, saya sampean punya denom, nggak usah bohong. Saya tahu Anda. Anda jangan framing, Pak. Anda jangan Loh, framing. saya tahu Anda, Pak. Anda kalau mengatakan Yesus itu Tuhan kecil, Anda itu dari saksi Yehova, nggak usah bohong dengan saya. Saya ini mantan Itulah Kristen. kesalahan Anda ya. Ya, saya mantan Kristen, Pak. Saya tahu benar kelakuan Anda itu, saya tahu benar, Pak. Anda selalu begitu, kamuflase, Pak. Hah? Itu udah framing. Ayo coba Anda jelaskan kepada saya soal Yesus itu sebagai Tuhan Kristen kecil. Coba Anda sebutkan, ceritakan kepada saya. Jadi yang dimaksud Tuhan kecil itu, Yesus itu pada mulanya disebut Tuhan tanpa H ya, Tuhan sama dengan Tuhan tak, Tuhan Ali, Tuhan Buddha dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah dia mengajar, ternyata Allah bersama dia. Itu menurut pengajaran dia ya. Nah, karena Allah bersama dia, maka Tuhan, sebutan Tuhan ini naik kelas istilahnya itu menjadi Tuhan. Ya, di mana Tuhan itu adalah junjungan yang hambanya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tuhan itu kemuliaannya. Maaf, saya salah. Maaf, saya salah. Silakan. Tuhan naik kelas itu coba Anda tunjukkan, Pak. Dasarnya dari mana, Pak? Jangan ngomongin masalah kalimatnya. Loh, ya gitu. Loh, Anda yang ngomong loh. Anda harus bisa buktikan loh, Pak. Oke, saya koreksi deh begini ya. Tuhan gimana, itu gimana? Kata Tuhan itu asalnya dari kata Tuhan. Maknanya adalah junjungan, ya. Sebentar, junjungan. Saya potong lagi. Silakan. Itu diambil dari bahasa Yunani, Pak. Bahasa Perjanjian Baru Anda itu kan bahasa Yunani. Ya. Tuhan itu dari kata apa, Pak? Dari bahasa Yunaninya. Waduh, mungkin kurios atau apa, saya nggak masa sampai nggak ngerti toh, Pak. Tuhan dan Tuhan dalam Perjanjian Baru itu, kalau Anda punya, ini sekarang kan zaman digital, Pak. Anda bisa buka Injil dalam bahasa Yunani. Ya, Tuhan dan Tuhan itu di dalam bahasa Yunani itu adalah kurios, Pak. Kurios ya. Itu junjungan. Ya. Tetapi ada juga dalam satu ceritanya sama ini. Di satu ayat mengatakan terjemahnya Tuhan. Tapi di ayat yang lain dalam satu periskop ya. Karena Injil itu kan Injil sinoptik, Pak. Bapak ngerti nggak sinoptik? Tahu. Nah, dalam kisah yang sama, Pak. Injil pertama kali itu Injil apa, Pak? Markus, betul. Nah, di kitab Markus itu disebutkan Tuhan. Dalam kisah yang sama ya ini ya. Tetapi di kitab Matius, di kitab Lukas itu sudah berubah menjadi Tuhan. Betul. Padahal kalau kita melihat bahasa aslinya itu berasal dari bahasa kurios. Betul. Nah, ini yang bikin orang kacau di sini. Kacau karena nggak ngerti. Bukan, karena dikatakan Tuhan, tetapi satu dikatakan Tuhan. Nah, ini yang bikin orang akhirnya membuat pengertian bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mana ayatnya? Ini Tuhan. Padahal di ayat yang Markus punya itu adalah Tuhan. Kalau kita kembali ke bahasa Yunani, semuanya itu dari bahasa kurios. Ya, paham, Pak? Setuju. Nah, itulah, Pak. Jadi kalau jenengan bilang Tuhan naik derajat menjadi Tuhan, dasarnya dari mana, Pak? Karena terjemahannya sama-sama dari kurios. Betul, ya. Dua-duanya memang dari kurios. Tapi ingat, kata Tuhan dan Tuhan itu berbeda dengan kata Allah. Memang jauh berbeda. Iya, berbeda kan? Paulus pun masih mengatakan Yesus itu Tuhan atau Tuhan, bukan Allah. Betul, Tuhan, bukan Allah. Ya. Tapi dia juga Tuhan. Dia boleh disebut Tuhan atau Tuhan, terserah. Oke, karena itu terjemahan dari kurios. Ya, betul, terjemahan dari kurios. Jadi Yesus itu Tuhan atau Tuhan, tapi bukan Allah. Oke. Bukan Allah. Paham ini diikuti oleh Kristen Saksi Yehova. Enggak.
oleh Kristen ada. Nah, sekarang Kristen gini ya, aja. kenapa Jenengan itu punya denom, Pak. Anda nggak usah enggak? berpura-pura di depan saya. Saya tahu Jangan Anda maksa, ini. jangan sok tahu. Saya sudah debat, saya sudah diskusi dengan saksi Yehova, saya sudah diskusi dengan JO, saya sudah dengan Trinitarian ya. Saya gitu. tidak mengikuti apapun karena ternyata yang namanya Yehova, Trinitarian maupun JO itu ternyata semuanya sama, hanya cara mengungkapkannya mereka berbeda. Tapi ternyata gitu. ujung-ujungnya tetap sama, bahwa Allah itu ya Tuhan langit dan bumi. Yesus itu adalah Tuhan atau Tuhan, bukan Allah. Ya. Yesus itu yang Betul. disebut Allah adalah rohnya, maka dia disebut Tuhan. Gitu. Oh gitu. Saksi Yehova mana Tuhan. berpikir begitu? Sebentar, kita luruskan lagi. Ya, Tuhan silakan. disebut Allah karena dari ruhnya. Ya, Dasarnya mana? di Quran ada, di Alkitab juga ada. Loh, coba Silakan buka diuji kitab. aja, silakan diuji saja. Silahkan buka, Pak. Yang mengatakan ruhnya Yesus itu sama dengan Allah itu yang mana, Pak? Kan di situ kan kutiupkan rohku dan sebagainya kan ada, Pak. Semua manusia ditiupkan roh, Pak. Oh, Saya tidak. juga punya roh. Manusia Binatang itu- juga ada roh. Tidak. Nah, ini kesalahan lagi nih. Roh itu bukan Ya, nyawa, Bapak. silakan. Berbeda bahwa binatang itu tidak punya roh tapi punya nyawa, Pak. Yang punya roh itu adalah sesuatu atau sosok yang terhubung dengan Allah atau Tuhan. Binatang tidak percaya gitu. mengenai Tuhan. Maka dia tidak Coba- punya roh tapi punya coba gini, nyawa. Pak. Pohon pun juga Coba bernyawa gini. tapi tidak punya roh. Yo, terserah Anda. Roh saya ini berhubung dengan Tuhan nggak? Iya dong, Anda sekarang akalmu. Tuhan itu tidak masuk roh akal. saya ini berhubung dengan Tuhan. Rohnya Ya. Yesus juga berhubungan dengan Tuhan. Ya. Terus apa bedanya, Pak? Bedanya rohmu adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Kalau Sedangkan Yesus adalah roh Allah sendiri pada eksistensi Sang Roh Firman. Allah sendiri. Coba sebutkan Ya. ayatnya di mana? Waduh. Gak Itu ono, Pak. lagi. Sampai ngarang Silakan. soalnya. Loh, silakan diuji. Anda Ya ada, Pak. Ya, sekarang silakan, mau nggak silakan. ada pun ya, Bapak kalau baca Alkitab itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu, baru Anda Ya. bisa menyimpulkan seperti itu. Bukan dengan cara dalil Sebentar, mana ayat sebentar. itu Saya Quran. cut dulu. Sebentar, Silakan. saya cut dulu. Silakan. Kejadian dan sampai Maleki itu kitabnya siapa, Pak? Kitabnya banyak orang. Tuh, itu jawaban orang bodoh, Pak. Anda orang pinter loh. Kejadian Anda- sampai Maleki itu kitabnya siapa, Pak? Sekarang gini, saya tidak tahu kitabnya siapa karena pemikiran Loh, ini kok nggak tahu berbeda. toh, Pak? Karena Anda punya jawaban Anda sendiri. Kalau saya jawab pasti Anda Loh, wah, sebentar, pasti kemana-mana. saya luruskan lagi. Jenengan Ya. mungkin nggak paham soal kitab suci. Kejadian sampai Nah, itu Maleki framing, itu kan? kitab. Loh, sebentar, saya belum ngomong kok sudah Nah, itu framing toh, Pak. jangan memframing begitu. Sebentar, Anda saya tidak belum tahu, ngomong Anda kok tidak framing. tahu. Lu Anda mengatakan Oh saya gitu, tidak tahu. ya. Loh, Anda wong tadi Anda saya tanya ngomong nggak tahu kok. Ayo, kejadian sampai Maleki itu kitabnya siapa? Sekarang kalau saya jawab itu kitab mau dijawab apapun juga Anda pasti akan mengeles dengan Udah, yang lain-lain. silakan jawab. Ada yang jawab. Silakan jawab. Itu kitabnya siapa? Kitabnya banyak orang. Duh, Orang itu yang nulis orang gitu. banyak kok. Orang yang nulis itu banyak orang kok. Bukan gitu, Pak. Kitab Kejadian sampai Maleki itu kitabnya agama siapa, wis gitu aja. Agama siapa? Mm-mm. Nggak ada. Allah tidak pernah bikin agama. Ya Allah, Ya Allah, bikin mana? astagfirullahaladzim. Di mana Allah pernah bikin agama? Di mana? Sebentar. Bapak pendidikan Alkitabnya di mana, Pak? Nggak usah nanya begitu deh. Anda juga Loh, Muslim soalnya kan? ini Meskipun dasar, Anda mungkin- ini basic, Pak. Ini basic. Ya. Basic sendiri. Silakan Kejadian diuji sampai saja, Maleki. Pak. Sebentar Silakan saya tak diuji ngomong, Pak ya. saja. Sebentar saya ngomong. Kejadian sampai Maleki itu, Pak, kitab sucinya orang Yahudi, Pak. Nah, itu salahnya Dinamakan. Anda, ya. Sebentar, saya tak jelaskan. Ya, Itu silakan. namanya Tanak. Silakan. Tanak itu adalah Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim. Ya. Taurat itu ada 5 kitab, itu Kejadian, Ya. Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Setuju. Nah, di situ ada kitab-kitab sastra, kemudian kitab nabi-nabi itu namanya Ya, Tanak. Itu setuju. Kejadian sampai Maleki itu, Pak, miliknya agama Yahudi, Pak. Nah, itulah kesalahan Anda. Nah, kesalahan gimana coba? Nah, sekarang gini, Yesus itu orang mana? Yesus orang Yerusalem, orang Palestina, orang ayo orang mana? Jadi bukan Yahudi. Tuh, orang di saat Yesus hidup agamanya Yahudi, beribadah di sinagog.
Yesus Pak, membaca kitab Taurat, gulungan Taurat, Pak, Yesus sunat. itu di mana ada tertulis agama Yahudi di mana? Ya memang nggak ditulis. Nggak ada kan? Jadi makanya saya Pak Edi, katakan izin masuk sebentar, yang Pak Edi. ada Izin yang masuk sebentar. agama itu hanya satu. Bang Poten, izin masuk sebentar ya, Pak Edi. Silakan, Sebentar. silakan. Monggo, monggo. Tadi kalau nggak salah tadi, Poten mengatakan bahwasanya Roh Allah itu dalam diri Yesus. Maka Yesus ini dikatakan Tuhan, gitu ya? Betul nggak, Poten? Roh Allah pada eksistensi Sang Firman, karena Roh Allah itu Roh jumlahnya tak Allah terbatas. pada eksistensi Sang Firman. Nggak apa-apa, Ya. nggak apa-apa. Dengan kata lain, Roh Allah itulah yang di dalam diri Yesus, betul? Roh Allah pada eksistensi Sang Firman, karena Roh Allah itu banyak jumlahnya tak terbatas. Iya, itu bagaimana kau menjelaskan Roh Allah pada eksistensi Sang Firman ini bagaimana? Karena yang namanya Allah itu Tadi di punya awal kau mengatakan Yesus ini mempunyai dua natur. Yang pertama, ya, secara badan dia manusia, tapi rohnya Ya. adalah Roh Allah. ya Kan Roh begitu? Allah pada eksistensi Sang Firman. Pada eksistensi Sang Firman. Baik. Ya, Berbicara tentang Roh Allah, dalam kitab Kejadian 6 nomor 3 dikatakan rohku di dalam tubuh manusia. Jadi Roh Allah itu dalam diri manusia. Setiap manusia diberikan Roh Allah supaya hidup. Jadi manusia sama dong dengan Yesus. Nah, lalu di Al-Quran juga Beda. Al-Hajj. Sebentar. Anda Dalam surah menyamakan roh Al-Hajj, dengan nyawa itu. Anda mengatakan diberikan roh Allah supaya hidup kan? Anda menyamakan makanya roh dengan kamu nyawa itu, itu beda, kamu Pak. itu kalau ngomong tuh makanya buka matamu, buka Bibelmu. Baca itu loh. Nggak usah Kejadian framing. 6 nomor 3, baca. Silakan. Kejadian 3 Ya, nomor yuk, silakan 6. baca. Kejadian Oke. 6 nomor 3 dikatakan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Rohku Ya. loh. Bukan nyawa, Ya. rohku. Ya, Berarti roh kan? ya. Roh Allah dalam diri manusia kan? Ya, tapi itu bukan roh milik Allah sendiri, tapi roh yang diciptakan Allah untuk kita. Di mana datanya? Di Alkitab. Di mana? Pasal berapa? Itu lagi. Silakan diuji. Jangan Ngomong nggak pakai dalil kayak gini Nggak usah jadinya. ketakutan, nggak usah ketakutan. Silakan diuji. Yaudah silakan kembali Pak Edi aja lah, ngomong dari awal nggak pakai Itu dalil. aja. Silakan diuji. Pakai dogma terus. Baik, saya lanjutkan lagi ini. Saya lanjutkan Silakan. untuk pengenalan kitab suci ya. Tadi sudah saya katakan bahwasanya kitab Kejadian sampai Maleaki itu bukan milik Kristen, Pak. Jadi kalau jenengan ngutip-ngutip dari kitab Perjanjian Lama itu orang Yahudi tidak pernah mengikuti apa yang Anda ikuti. Mereka tidak Pak, percaya Anda Yesus pengertian itu Kristen nabi, aja udah Yesus nggak itu benar. Tuhan. Itu jangan framing, Pak. Yang disebut Kristen itu apa, Gimana, Pak? Yang gimana? disebut Kristen apa? Yang disebut Kristen apa? Anda Kristen itu ya mengatakan pengikut bahwa Kristus, kitab toh, Pak? mulai dari. Nah, Kristen itu orang mana? Kejadian sampai Maleaki itu bukan milik Kristen, Kristus Pak. itu Yahudi juga, Betul. Pak. Tapi kitabnya, Kristen itu, ya. sebentar, Pak. Sebentar. Saya katakan saat Yesus hidup, apa yang dibaca Yesus? Mm-mm. Apa? Taurat. Kitab gulungan Taurat. Taurat. Berarti kitabnya siapa itu? Ya, Taurat. Kitabnya siapa? Ya. Kitabnya Kitab siapa? yang diberikan Allah pada melalui Musa. Nabi Musa, bukan milik Yesus kan? Itu kan pengajaran Allah yang diberi. Yesus punya kitab itu enggak? Emang bukan. Bukan. Makanya itu bukan kitab Yesus nggak punya Anda. kitab. Musa pun juga nggak Betul. punya buku. Bahkan Injil Anda pun itu pun Kok bukan enggak, tulisan bukan? Yesus. Lah memang bukan. Hilang. Yesus itulah Itu. Injil. Oh, Yesus itu Injil. Dari mana? Iya. Betul. Heeh. Yesus itulah Injil, Pak. Yesus itulah Jadi yang Injil. disebut Injil sinoptik itu, ya, Heeh. Heeh. Terus kan? betul. Jadi yang disebut Injil sinoptik itu maknanya beda dengan yang disebut dengan Injil sebagai Yesus. Tadi berbeda, Pak. Oh, perbedaannya Jadi gimana, sebenarnya yang namanya Injil itu kabar baik dari Allah. Itu nanti mau berupa itu semuanya itu yang disebut dengan Injil itu adalah sesuatu yang diberikan Allah melalui Yesus. Itulah Injil. Makanya Yesus disebut Injil yang hidup. Terus mana Injil Yesus di mana, Pak? Injil Yesus yang nggak ada kok ada Injil Yesus. Terus yang Anda baca itu Injil siapa? Yang Bapak baca itu Kan ada Injilnya Injil siapa? kanonik, Pak. Injil kanonik itu Injil kanonik
itu adalah tulisan para rasul 4 orang ya, bukan tulisan Yesus ya. Memberikan kesaksian atas pengajaran Yesus. Betul. Berarti bukan tulisan Yesus ya. Yesus nulis gimana sih? Nggak nulis sama sekali. Yesus tidak meninggalkan kitab Yesus suci. itu kan Pak. Tuhan, bukan nabi. Sama sekali enggak dia nulis, kecuali ya dia nulis buku, dia enggak nulis. Itulah. Nulis apa? Hilang suaranya. Macet-macet, Pak. Pengajarannya. Pengajaran Yesus apa sih, Pak? Itulah yang disebut kitab suci. Iya, betul. Ya, pengajaran Yesus itu apa yang sih, di Pak? Alkitab yang tulis warna merah, yang ditulis di Alkitab itulah. Jadi pengajaran Yesus itu apa? Maksudnya apa? Apa pengajarannya? Iya, Alkitab ajaran yang diajarkan Yesus itu apa, Pak? Siapa lagi? Betul. Kitab itu ditulis oleh para sahabat. Oke, Anda ngerti nggak? Injil waktu itu ada berapa, Pak? Ya. Injil itu ada berapa mula-mulanya, Pak? Ada banyak loh, Kenapa? Pak. Kenapa Injil ada banyak waktu itu? Karena yang menulis kan banyak orang. Injil yang ada maksud Injil. Nah, iya 40 orang lebih. Ya, Injil toh, Pak. Iya. Bahkan Injil Kenapa? ada 50 lebih kan, Pak? Injil kan ada 50 lebih. Wah, malah ada 100 Semua lebih. itu 100 lebih, mantap. Betul. Terus itu semua adalah tulisan tangan manusia semua, Pak. Karena di Injil yang bukan wahyu, Pak. Injil sinoptik, Injil apokrif. Berarti itu bukan wahyu, Pak ya? Betul, itu karena kesaksian. Itu kesaksian. Betul. Berarti yang jenengan tadi sudah bicara bahwa Injil yang 100 itu pun itu semua bukan wahyu. Yesus tidak menulis. Pedot-pedot tuh, Pak. Putus-putus, Pak. Yesus itu kan ada di dunia, Pak. Tidak perlu wahyu. Loh, karena pengajaran Yesus itulah yang disebut dengan wahyu. Oh, Yesus sendiri ya wahyu? Ya tidak dong. Karena Allah bekerja dalam dirinya. Ya? Masya Allah, iya. Ya terus iyalah. Tulisannya di mana? Terus Yesus dia kan menerima. Terus Kenapa? yang menulis Injil siapa? Yang menulis Injil siapa? Kenapa? Yang menulis Injil bukan Yesus. Yang menulis Injil adalah para murid dan sahabat-sahabatnya. Dan itu tulisan bukan wahyu. Betul. Sudah jenengan katakan betul. Ini coba dicatat ya rekan-rekan semua. Iya, karena yang disebut wahyu itu bukan karena wahyu. Ya kalau wahyu itu sebentar. Nih kesalahannya begini pengertiannya. Anda menempelkan makna wahyu di dalam Quran ke Alkitab, ya itu yang nggak benar. Jadi yang namanya Injil yang ditulis oleh para rasul itu adalah pengajaran Yesus. Nah, pengajaran Yesus inilah yang disebut dengan wahyu, di mana wahyu itu diberikan dari Roh Allah yang bekerja dalam dirinya. Bapak bicara sekarang beda soal dengan roh ya? Dengan Quran. Oh gitu. Kira-kira orang-orang yang nulis itu yakin nggak, Pak, dituntun oleh Roh Kudus, Pak? Kenapa? Bapak bisa meyakinkan bahwa yang ditulis orang-orang yang dikatakan Injil sampai ada 100 tadi itu tulisan itu dituntun oleh Roh, bener nggak itu, Pak? Ada yang dituntun oleh Roh Kudus, ada yang tidak, tergantung dari manusianya. Tuh. Berarti Injil itu ditulis tanpa tuntunan Roh Kudus. Dicatat toh kawan-kawan ya. Nah, ternyata itu kan ada framing lagi kan. Yesus bukan wahyu. Anda framing lagi. Loh, ini ucapan Bapak loh. Ini ucapan Bapak kan. Loh, mana ucapan saya? Kalau dicatat ucapan saya mana? Jangan dipelintir, jangan dipelintir. Tadi Anda kan coba diulang. Yo, Anda saya yang ngomong ulang, tapi bukan seperti yang Anda ucapkan itu. Ya, coba Anda jelaskan lagi. Ya. Silakan. Jadi yang namanya Injil itu tidak semuanya ya, nih, tidak semua Injil, karena Injil jumlahnya ratusan, tidak semuanya dalam bimbingan Roh Kudus. Kok tahu begitu? Anda, jadi Pak? bukan semua Injil dalam bimbingan Roh Kudus. Jenengan kok sakti? Loh, kenapa Pak? tidak? Lihat dari mana, Pak? Kenapa tidak? Anda nggak usah framing, uji saja. Anda lihat orang itu nulis berdasarkan roh dan enggak itu dari mana sih, Pak? Dari isinya dong. Kita juga di dalam bimbingan Roh Kudus pada waktu kita membaca. Pada waktu memang Anda bisa menilai isinya. Ini ditulis Roh Kudus, ini tidak.
Bisa tidak, bisa enggak? Coba kasih contoh sih. Tulisan yang tidak dituntun Roh Kudus dengan tulisan yang dituntun Roh Kudus itu kayak apa, Pak? Itu kitab suci Anda loh, Pak. Anda bisa buktikan itu Ya, harusnya ini. Nah, Anda buktikan, Pak. Contohnya, Pak. Saya buktikan ya. Kenapa Injil yang betul. ratusan itu kemudian yang dikanonkan cuma 4? Karena yang lainnya itu isinya tidak di dalam bimbingan Roh Kudus. Karena apa? Ketika dibaca itu tidak memberikan kenyamanan, tidak memberikan ketenangan, tidak memberikan bimbingan. Anda baca Quran keras enggak? Jenengan tahu, Pak, kisahnya kenapa ditentukan 4 itu? Itu diputuskan di sebuah konsili loh, Pak. Iya, memang betul. Betul. Anda tahu konsili apa itu? Betul. Ya, Iya, nggak penting konsili lah, apa, tapi Pak? betul di dalam konsili. Kenapa memang? Jenengan nggak apa sih, Kenapa? Pak? Konsili-konsili yang menentukan 4 kitab itu masa Nggak nggak tahu usah tuh, Pak? begitu. Itu mau sejarah. Silahkan kita sekarang bicara masalah teologinya. Itu Nggak usah kemana-mana. penting loh, Pak. Itu soal Mau kitab penting mau suci enggak, Anda silahkan loh. deh. Silahkan Anda kuasai. Dari Ya, tapi 100 lebih itu diputuskan 4, itu harusnya Anda Ya. paham itu diputuskan di konsili siapa. Terus Anda mengatakan Mau nggak? ini berdasarkan roh, Silahkan. ini enggak. Silahkan ya. Tapi yang jelas sekarang itu dengan adanya yang sekarang sudah ada itu melalui proses oleh orang-orang terpilih, ya, bukan sembarang orang. Proses, Ya. Masya Allah. Nggak usah Anda seperti itu. Anda jangan sok tahu. Itu hanya gaya Anda saja. Sampean konsili nggak tahu aja kok ngolok saya sok tahu. Sampean juga tahu isinya. Coba sampean aja sekarang sampean tahu ya. Anda yang muslim itu konsili penting loh, Pak, untuk menentukan 4 kitab itu konsili loh, Pak. Anda nggak ngerti sejarahnya loh. Memang penting. Terus sampean isok bilang itu dituntun roh dan enggak, itu dari mana tuh, Pak? Sampean pun juga yang sampean juga nggak ngerti kan? Sampean juga nggak ngerti, jangan bergaya. Nggak usah bergaya, Anda juga nggak ngerti kok. Loh, Anda sejarahnya Emang aja iya? nggak ngerti kok ngelono saya tuh, Pak. Loh, Anda memang juga iya nggak ngerti, diakui kan? gitu. Loh, Iya, saya Anda juga nggak ngerti ngerti, loh. Saya Lu calon kan pendeta saya ini. gayamu doang. Saya ini Gayamu sekolah aja, tinggi sok teologi, ngerti. Pak. Mau tak Teologi gedabrus. Loh, buktinya Teologi sampean gedabrus. ilmunya lebih tinggi saya loh, Pak. Anda nggak ngerti ya. Kitab Tanakh nggak ngerti, kitab Perjanjian Lama nggak ngerti itu kitabnya siapa. Terus menentukan 4 kitab itu di konsili apa Anda nggak ngerti loh, Pak. Itu cuma femi Mungkin doang. jenengan harus panggilkan guru jenengan aja yang lebih tinggi ilmunya gitu, Pak. Enak dengan saya, Pak. Poten ini kok malah jadi curhat ya, lucu.